Halo semua, kembali lagi dengan saya Nuria Lutfiana, CP169 dari Universitas Islam Malang jurusan akuntansi. Pada video kali ini masih dengan materi yang sama yaitu Odoo Software, saya akan membahas mengenai salah satu fiturnya yaitu hak akses. Selain mengetahui apa itu hak akses, di sini pun saya akan mengimplementasikan bagaimana cara memberikan hak akses pada Odoo versi 16. Langsung saja mari kita bahas. Hak akses atau security matrix itu adalah fitur untuk melihat rule sebuah akun atau user apakah bisa melakukan read, update, delete atau cuma bisa hanya bisa buat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh seorang admin. Di dalam aplikasi Odoo terdapat 3 tipe user, yaitu ada internal user, portal user, dan juga ada public user. Internal user merupakan karyawan yang dapat mengakses penuh aplikasi Odoo, sedangkan portal user hanya memiliki akses pada beberapa dokumen saja. Itu biasanya terkait dengan vendor atau customer yang bekerja sama dengan perusahaan. Lalu untuk public user itu hanya dapat melihat web dari perusahaan. Lalu kaitannya dengan hak akses adalah hak akses ini akan diberikan kepada ketiga jenis user tersebut. Siapa yang dapat memberikannya itu adalah seorang administrator. Administrator itu bertanggung jawab dalam memberikan rule akun kepada karyawan atau kepada partner perusahaan apakah karyawan tersebut bisa melakukan read, update dan delete pada dokumen atau hanya bisa membuat dokumen saja. Seperti misalnya karyawan yang memiliki jabatan manajer, pastinya dia itu bisa mengakses modul pada departemen manajer tersebut. Untuk staffnya itu pastinya hanya memiliki hanya bisa melakukan read pada beberapa dokumen, dan mungkin pada vendor atau customer dia cuma bisa melihat dari dokumen yang dikhususkan untuk mereka. Di sini saya memiliki soal cerita yang telah dibuat, yaitu adalah Haikal merupakan seorang karyawan yang bekerja pada PT Rajin Selalu. Haikal memiliki job desk yang sering berhubungan dengan merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan kebijakan dan program pembelian, antara lain melihat rantai pasok yang akan dibeli produknya oleh perusahaan dan mengidentifikasikan harga termurah di pangsa pasar. Selain itu, Haikal juga memiliki rekan kerja pada departemen yang sama, yaitu rekan Joni. Lalu, Haikal juga memiliki rekan kerja pada departemen lainnya, yaitu Jepri dan Daniel pada departemen inventory. Lalu ada Ana pada departemen accounting. Analisis yang dapat saya lakukan terhadap soal ini bahwa kan Haikal ini merupakan seorang manajer karena dia bisa merancang, mengarahkan, dan mengkoordinasikan sebuah kebijakan dalam program pembelian. Artinya Haikal ini adalah kemungkinan besar adalah seorang manajer pada departemen purchase, karena departemen purchase adalah departemen yang membeli ataupun mengadakan suatu barang, suatu produk perusahaan. Lalu Haikal ini tidak bekerja sendiri karena dia memiliki rekan kerja pada departemen lainnya seperti departemen inventory dan juga departemen accounting. Seperti yang kita tahu, departemen purchase mengadakan suatu barang itu pastinya karena adanya permintaan dari departemen inventory. Inventory kan artinya persediaan, di mana inventory merasa bahwa persediaan barang dagangnya itu sudah habis, jadi dia meminta departemen purchase untuk melakukan pengadaan barang untuk membelinya kepada vendor, dan untuk melakukan pembayaran kepada vendor tersebut dilakukan oleh staf pada departemen accounting. Jadi untuk mengimplementasikan pada aplikasi Odoo, saya sudah memiliki
sebuah tabel data impor hak akses, di mana menurut analisis saya itu Haikal sebagai manajer pada departemen purchase, Joni sebagai staffnya, lalu ada Jepri pada manajer inventory, lalu ada Daniel sebagai staffnya, dan juga ada Ana pada staff accounting. Dan di sini saya juga sudah memiliki alamat login untuk mereka bisa mengakses database yang telah saya buat, dan juga memiliki password yang sudah saya tentukan. Langsung saja kita membuat bagaimana caranya memberikan hak akses kepada para karyawan ini. Langkah pertama untuk memberikan hak akses kepada user, kita harus memiliki sebuah database. Di sini saya sudah memiliki sebuah database, di mana saya juga sudah membuat akun dan juga passwordnya. Untuk saya pribadi, saya berperan sebagai administrator, yaitu yang memiliki hak penuh terhadap database yang saya buat. Selanjutnya adalah kita login terlebih dahulu ke database tersebut. Sebelum menambahkan user pada database, pastikan bahwa developer mode-nya telah aktif terlebih dahulu, karena menu user ini tidak akan muncul jika developer mode-nya tidak aktif. Pada menu setting ini, kita pilih site yang user and companies, lalu klik user. Di sini sudah ada 2 user yang tersedia, yaitu via admin ini adalah saya sendiri. Untuk menambahkan user baru itu kita ada 2 cara. Pertama, bisa melakukan create dengan manual dengan mengklik button new. Setelah itu kita isi mulai dari nama, alamatnya, lalu multi companies-nya, user type-nya, dan lain-lainnya. Atau jika kita sudah memiliki data impornya yang ada pada Excel gitu ya, udah terisi nama, alamat login, dan juga passwordnya, kita tinggal menambahkan file tersebut dengan cara mengklik favorit, lalu pilih import record. Kita upload file yang sudah berisikan username, login, buat login, dan juga kata sandinya. Di sini saya sudah memiliki data impornya, jadi kita tinggal tambahkan saja. Nanti akan diproses. Data tadi sudah terimpor. Di sini kita bisa lihat mulai dari nama, lalu akunnya, login, passwordnya juga. Di sini yang terlihat mungkin hanya 1 nama. Namun sebenarnya ini sudah termasuk 4 nama lainnya. Begitupun pada menu login dan juga pada menu password. Ketika sudah benar, maka kita tes terlebih dahulu apakah data ini bisa terimpor atau tidak. Jika misalnya tidak bisa terimpor gitu ya, kita bisa melakukan load file lagi, menggantinya lagi, atau kita bisa membatalkan file tersebut. Nah, ini merupakan tanda bahwa filenya valid, berarti bisa diimpor. Langkah selanjutnya kita adalah melakukan impor data. Oke, kita sudah melakukan impor data untuk 5 user, mulai dari Ana, Daniel, Haikal, Jepri, dan juga Joni. Setelah tadi kita sudah membuat hak akses dan menambahkan para karyawan tersebut pada database yang ada di aplikasi Odoo, kali ini saya akan memberikan gambaran tabel hak akses right yang bisa dilakukan para user. Di antaranya itu pertama ada user administrator. User administrator ini yang diperankan oleh saya pribadi, itu saya memiliki akses penuh seperti create, read, update, dan juga delete pada modul inventory, purchase, dan accounting. Sedangkan pada user purchase manager, dia itu hanya memiliki akses penuh kepada modul purchase, di mana dia bisa melakukan create,
read, update, dan juga delete di modul tersebut. Dan manajer purchase itu bisa melakukan read pada modul inventory, lalu bisa melakukan read juga pada modul accounting. Lalu untuk purchase staff, yaitu pada modul purchase hanya bisa melakukan read dan read pada modul purchase. Nah, dia juga dapat membaca read pada modul inventory dan juga accounting. Sedangkan pada user inventory manager, dia memiliki akses penuh pastinya kepada modul inventory. Sama seperti purchase manager yang memiliki akses penuh kepada modul purchase, yaitu melakukan read, update, dan juga delete pada modul inventory. Lalu untuk staff inventory, dia itu hanya bisa melakukan read dan juga read pada modul inventory, dan juga bisa membaca read pada modul purchase. Untuk staff accounting, dia memiliki akses read and read pada modul accounting dan juga memiliki akses read pada modul purchase. Untuk kolom-kolom yang kosong ini, kemungkinan besar mereka bisa melakukan antara read atau read apabila mendapat persetujuan dari pihak yang lebih atas untuk keperluan yang berkaitan dengan para modul tersebut. Lalu ada role usernya, seorang admin itu bisa mengakses semua modul pada database. Kan seperti tadi, dia bisa menentukan para user mana aja yang bisa mengakses apa aja. Lalu ada purchase manager, dia itu bisa melakukan akses semua data modul purchase. Lalu untuk staffnya itu hanya bisa mengakses dokumen tertentu pada modul purchase. Inventory manager juga sama, memiliki akses data penuh pada modul inventory. Lalu untuk staffnya hanya memiliki akses pada dokumen tertentu pada modul inventory. Dan staff accounting ini dia itu menerima faktur pembelian lalu juga mengelola pembayaran. Langkah selanjutnya adalah memberikan hak akses kepada mereka. Seperti yang sudah kita tentukan sebelumnya ya, bahwa si Haikal ini merupakan seorang purchase manager, hingga Ana ini adalah seorang accounting staff. Jadi saat ini kita coba masukkan peran mereka masing-masing dengan cara klik nama usernya. Lalu kan di sini terlihat jelas ya, namanya sudah ada Ana, terus itu dia sebagai staff accounting. Jadi di sini Ana ini berperan sebagai internal user karena dia merupakan karyawan dari perusahaan tersebut, memiliki akses untuk mengoperasikan Odoo. Di sini pada menu accounting kita pilih dia sebagai billing karena perannya adalah staff. Dan untuk yang lain-lainnya seperti pada menu sales, service, inventory, purchase gini, market, website, human resource, itu kita kosongin saja karena memang Ana ini tidak memiliki peran pada departemen-departemen lainnya. Lalu kita save, lalu kita pindah ke user lainnya. Sama seperti tadi, kita lihat terlebih dahulu dia perannya sebagai apa, lalu kita pastikan dia seorang karyawan pastinya, lalu kita pilih tadi dia perannya sebagai apa gitu. Seperti misalnya staff ini berarti dia cuma seorang user, aksesnya tidak banyak gitu. Lalu kalau misalnya seorang manajer, dia sebagai administrator. Lakukan hal tersebut kepada 4 user lainnya. Seperti yang kita udah lihat tadi pada modul purchase ya, bahwasannya itu ada size menunya nih. Di sini saya akan membahas 3 size menu yang bisa diakses oleh masing-masing user.
Seperti misalnya pada size menu produk, itu yang dapat membuat atau mengubah produk itu bisa dilakukan oleh seorang user admin dan juga manajer. Sedangkan staff dia tidak bisa membuat ataupun mengubah produk. Untuk melihat produk itu bisa dilakukan oleh semua user dari admin hingga manajer lalu staff. Untuk membuat dan mengubah varian produk itu dapat dilakukan hanya pada user admin dan juga user manager. Untuk melihat varian produk bisa diakses oleh semua user. Lalu untuk size menu reporting, melakukan analisis report purchase itu hanya bisa dilakukan oleh user admin dan juga manajer. Sedangkan user staff dia tidak memiliki hak untuk melakukan penganalisisan reporting purchase. Pada size menu konfigurasi yang dapat melihat dan juga membuka menu setting itu hanya bisa dilakukan oleh seorang administrator. Sedangkan manajer dan staff dia tidak bisa melakukan membuka atau melihat menu setting. Untuk menambahkan create atau mengubah vendor playlist itu bisa dilakukan oleh user admin dan juga user manager, sedangkan user staff dia tidak bisa melakukan tersebut. Lalu untuk membuat dan mengubah atribut produk hanya bisa diakses oleh user administrator. Lalu untuk membuat dan mengubah kategori produk dapat dilakukan oleh user admin dan juga user manager. Udah pada tampilan login. Lalu untuk emailnya kita hapus, jangan pakai admin, itu merupakan akun saya. Jadi kita rubah. Di sini saya ambil contoh untuk login menggunakan akun Haikal. Kita masukkan alamat loginnya beserta passwordnya yang telah kita buat. Kita telah masuk dengan akun sebagai Haikal tadi. Dapat dilihat ya pada home menu, dia di sini hanya memiliki modul purchase sesuai dengan apa yang kita berikan tadi, hak akses terhadap modul purchase saja. Kita login kembali ke akun administrator tadi yang menggunakan akun admin key. Kita akan mengecek apakah Haikal itu tadi berhasil masuk atau tidak. Sama, kita buka setting terlebih dahulu. Lalu pilih ke menu yang user ini. Sudah terlihat ya bahwa di akun Haikal ini statusnya udah confirmed, artinya Haikal udah pernah login gitu akunnya. Pada grupnya pun kita buka di grup administrator. Nah, nama Haikal ini sudah ada, yaitu sebagai seorang administrator pada database tersebut. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam berucap, mohon dimaklumi. Terima kasih.